Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Ini ya satu ayat saja yang akan menjadi landasan daripada perenungan kita pada pagi hari ini. Bagian ini mencatat perkataan Tuhan Yesus seperti demikian. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai pelayanan, kita akan sungguh tahu bahwa pada umumnya orang Kristen akan meresponi masalah ini secara negatif. Boleh dikatakan seperti itu. Oleh karena apa? Oleh karena banyak orang Kristen yang akan mempunyai satu pemikiran bahwa pelayanan itu adalah sesuatu yang bersifat merugikan. Kenapa merugikan? Karena pastilah pelayanan itu akan menyedot pikiran kita, tenaga kita, demikian juga akan menguras perasaan kita. Belum lagi kita harus juga menjadi orang yang bisa berkorban uang atau finansial di dalam masalah pelayanan tersebut. Belum lagi waktu yang tersita dan lain-lain sebagainya. Sehingga karena ada begitu banyak hal yang terambil daripada diri kita, ya, ada uang, ada waktu, ada tenaga, ada pikiran yang terperas. Disitulah orang Kristen melihatnya bahwa pelayanan itu adalah sesuatu yang merugikan adanya. Nah, karena realitas seperti ini, kita tentu juga tahu bahwa akibatnya kalau orang-orang Kristen itu ditawari untuk melayani Tuhan, biasanya pada umumnya semuanya punya satu karunia yang sangat-sangat jelas, yaitu menolak pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tentu mengetahui bahwa ini adalah satu dilema yang terus dihadapi oleh gereja, bahwa banyak pekerjaan Tuhan, banyak hal-hal daripada kepentingan Tuhan di dalam kehidupan bergereja yang belum tertangani dengan baik oleh karena sedikitnya tenaga yang mau memberikan diri untuk berpartisipasi di dalam mengerjakan pelayanan-pelayanan yang bisa tentunya dikerjakan dengan baik kalau ada tenaga-tenaga yang terdorong, orang-orang Kristen yang punya satu hati yang mau bekerja bagi Tuhan. Nah, seharusnya kita melihat bahwa panggilan hidup kita sebagai orang Kristen itu seperti apa. Tentunya bahwa salah satu panggilan hidup kita sebagai orang Kristen adalah bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena realita bahwa kita adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, bahwa kita adalah orang terhilang yang sudah diberikan jaminan hidup kekal oleh Tuhan. Nah, realita rohani yang demikian ini seharusnya menggerakkan kita. Kalau hati kita betul-betul menghayati segala apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita, masakan di dalam hidup kita ini tidak ada satu penghayatan yang bisa membuat kita melahirkan satu sikap bersyukur yang menggerakkan kita, hati kita terdorong untuk bisa menyatakan rasa syukur itu dengan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menyadari bahwa hidup kita adalah hamba di hadapan Tuhan. Dan panggilan daripada seorang hamba tidak lain adalah supaya dia menggunakan kesempatan yang ada, menggunakan setiap waktu dalam hidupnya untuk bisa melayani Tuhan berdasarkan talenta, berdasarkan kapasitas, kemampuan, skill yang dia punya, yang tentunya juga semuanya berasal daripada Tuhan. Nah, jadi kalau kita menjadi orang Kristen yang boleh terlibat dalam pelayanan, mari kita juga betul-betul melihat itu harus didorong oleh rasa syukur, oleh karena kita mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Namun pada pagi hari ini ada satu kebenaran yang Tuhan Yesus katakan yang juga seharusnya menjadi satu dorongan bagi kita untuk bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang begitu setia di hadapan Tuhan. Karena di sini dikatakan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Coba kita bayangkan bahwa Bapa, Allah pencipta alam semesta, bahwa Bapa yang maha mulia, maha kudus, maha agung itu menghormati orang yang melayani Tuhan. Nah, disinilah kehormatan tertinggi yang bisa didapatkan oleh seorang pelayan, yaitu apabila tuannya, Allah kita, menghargai kita. Apabila Tuhan menghormati kita dalam artian dia ingat akan segala yang kita kerjakan. Dia tidak menyepelekan, menganggap
rendah apa yang kita kerjakan bagi Dia. Nah, disitulah kita boleh terus mempunyai satu hati yang sungguh-sungguh bisa mengingat kebenaran ini sebagai satu motivasi kita, bahwa tatkala kita bekerja bagi Tuhan dengan motivasi, dengan hati yang betul-betul setia, bertanggung jawab, betul-betul dengan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka kita akan menjadi pelayan Tuhan yang tidak akan dilupakan, tetapi akan dihormati. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita yang sudah melayani Tuhan terus melengkapi diri kita dengan satu pemahaman yang benar tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, supaya kita tetap semangat di dalam segala keadaan untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.